Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Hanafiyah 202 111346, Desi Trinovitasari 202 111348, Isma Wahyu Kurnianingsih 202 111364. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Imamah atau kepemimpinan. Secara istilah, kata imamah berasal dari bahasa Arab amam yang mempunyai arti di depan dan diikuti. Kata ini berasal dari kata imam seperti imam dalam sholat 5 waktu. Kata imamah merupakan bentuk masdar dari kosakata imam. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata imamah artinya kepemimpinan, baik pemimpin yang baik maupun tidak. Dari istilah imam untuk sholat kemudian berkembang menjadi imamah, yaitu pemimpin negara yang ruang lingkupnya diperluas menjadi pemimpin religius, politik sekaligus bagi umat Islam. Dalam Islam ada 4 masa kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan semasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, kepemimpinan pasca Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, kepemimpinan menurut pemikir Muslim masa klasik dan pertengahan. Syarat-syarat imamah. 1. Beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, dan merdeka. 2. Dapat bersikap adil. 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mencakup dunia dan akhirat. 4. Memiliki kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Imarah. Imarah berakar pada kata amaraya muruamrun, yang berarti memerintah, kebalikan dari melarang. Adapun pelakunya disebut amir, yang artinya pangeran, putra mahkota, raja, kepala atau pemimpin, dan penguasa atau wali. Istilah amir pertama kali muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menyebut dirinya Amir al-Mu'minin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Tentunya kata amara sering muncul dalam Al-Quran dan teks-teks awal lainnya dalam arti otoritas dan perintah. Ini juga menjadi dorongan penjelasan mengenai imamah dan amir. Ahlu halwa al-aqd. Secara bahasa, ahlu halwal al-aqdi berarti orang yang lepas dan mengikat, atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Disebut mengikat karena keputusannya mengikat orang yang telah mengangkat ahlu hali, dan itu disebut melepaskan, karena mereka yang duduk di sana dapat melepaskan dan tidak memiliki orang-orang tertentu yang tidak mereka setujui. Sedangkan menurut ahli fikih siyasah, ahlu halwa al-aqdi adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat. Sedangkan secara terminologi, Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam mempelajari fikih politik, terdapat kesamaan antara majelis syuro, ahlu halwa al-aqdi, ahlul jihad, dan ahlul al-ikhtiyar. Konsep ahlu halwa al-aqdi populer pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan bahkan sebelumnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hanya gagasan konsep yang muncul pada masa itu. Ahlu halwal al-aqdi itu merupakan lembaga pemilih. Wizarah. Wizarah berasal dari kata al-wazir yang artinya berat. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Istilah wazir sudah dikenal di dunia Islam pada zaman Nabi. Misalnya Abu Bakar sering disebut sebagai wazir Nabi karena sangat dekat dengan Nabi. Demikian pula Umar yang
juga ditunjuk sebagai penasihat dan asisten terdekat Abu Bakar, di mana ia diangkat sebagai wazir Abu Bakar. Wizarah merupakan salah satu aspek kenegaraan yang menunjang tugas kepala negara, sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Wizarah dalam pemerintahan Islam yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Nabi mengangkat seorang wali, seorang kadli, dan seorang amil untuk berbagai daerah dan provinsi. 2. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Wazir pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat pada peran Umar bin Khattab dalam kekhalifahan Abu Bakar. Dan yang ketiga, pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, tidak ada perubahan pemerintahan yang mendasar, kecuali sistem pemerintahan yang berubah dari sistem demokrasi egaliter atau syura menjadi monarki absolut. Yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah, perangkat tinggi pemerintahan, pengawasan, pembukuan dipercayakan kepada seorang wazir. Semua orang tunduk dan patuh kepada seorang wazir dikarenakan wazir dari era Abbasiyah memiliki kekuatan besar seperti yang dimiliki khalifah seperti mengawasi pengadilan. Yang kelima, pada masa modern. Di zaman modern, pembentukan wazir atau dewan menteri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum ada dua model pelayanan yang dipraktikkan di dunia Islam, yaitu model presidentil dan model parlementer. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.